niki yang sering kita dengar adalah tebusin di Segarem atau di Pura Dalam kan. Nah, perempatan nah kenten. Dia disekap di Pura Dalam gitu, bisa ada yang ngaturin. Kemudian susah ditemukan oleh orang-orang pintar itu. Dipakai upacara ngulapin, jeritan malu. Setelah datang orangnya, dia nggak bisa diminta karena ditahan. Nah, jadi ngulapin ditambah nebusin. Ini selalu temukan jalan tengah sehingga kita selalu berpikir dan berlogika dan menggunakan rasa dan hati. Salam rahayu Pak Putu, Pak Dokter, Bu Napi Gandra. Rahayu Pak Dokter. Sehat-sehat semua. Sehat. Napi oleh-oleh dari Jogja. Apa koknya tadi Demitroscan. Sudah dinyalip. Kaget. Nu Atman tiang nu di Jogja soalnya. Aduh, berat. Nah, mumpung Atman di Jogja nih kita ada tema khusus nih. Jek perjanji. Nebusnya ke Jogja nih. Pas ya, pas ya. Nah, kenten atuh. Jadi Pak Dokter langsung nyambung-nyambung aja nih kayaknya. Jadi Tian juga sering dengar di di masyarakat lah gitu. Terkait dengan tadi mumpung Pak Putu ngomong Atmannya di Jogja gitu. Nika sira uning wenten nak ewer Atmannya jangan di Jogja. Nah, solusinya salah satunya adalah yang dengar adalah nebusin nah gitu. Ya, kalau itu kan mungkin hanya bercanda di Jogja nih. Nah, niki yang sering kita dengar adalah tebusin di Segarem atau di Pura Dalam kan. Nah, perempatan nah kenten. Nah, nebusin nih ke Napi nih ke Pak Dokter. Banyak yang tanya niki ya kita harus banyak yang bertanya diskusikan. Ini enggak, gitu kan. Nah, itu dia karena setahu kita kan solusi-solusi di Bali ini kan banyak nih Kak. Salah satunya adalah nebusin ini gitu. Sebenarnya pengobatan di Bali itu sangat holistik ya. Ada yang bermain di wilayah Badi seperti yang Pak Putu lakukan. Boreh, tapi lagi Pak. Boreh, balur, minyak gitu. Wilayah Badi. Walaupun utamanya di body tetapi efeknya ke pikiran juga. Terus ada yang lebih fokus ke pikiran untuk membuat orang itu yakin, perasaannya tenang dan sebagainya. Itu tadi salah satunya. Nebusin. Nah, kalau kita bicara tentang nebusin, tentu kita akan bicara tentang seseorang yang disandra. Nah, contohlah kemarin kita kan disandra ini data-data kita disandra harus nebusin Nebusin sekian miliar. Ya, ada orang anak kecil disekap, disandra, nebusin sekian. Nah, di wilayah itu ada yang percaya bahwa ketika seseorang susah sekali mengalami kesembuhan, sudah ke dokter, sudah begini ke dukun, kok tidak berhasil ini. Jangan-jangan ini sudah kelihatan seperti gunungan tanpa siap. Jadi kurungan tanpa ayam, ayamnya tidak tahu kemana. Nah, ada dua kemungkinan, ayamnya hilang jauh, pergi jauh, atau ayamnya ada yang megang, disembunyikan di rumahnya. Nah, yang contoh-contoh ayam itu artinya roh, tubuh ini kurungannya gitu. Sehingga ada yang menganggap rohnya itu digadaikan atau disembunyikan, disekap, disandra. Nah, ini yang sering dikaitkan dengan upacara nebusin. Ya, kenapa demikian? Karena roh itu kan spirit. Kalau seorang manusia kehilangan spirit, tidak ada semangat hidupnya. Nah, gini aja, tidak ada semangat hidup, disuruh kemana-mana nggak mau. Sehingga muncullah penyakit nggak mau bergaul lagi, antisosial kalau kita. Kenapa dia antisosial? Karena semangat hidupnya hilang. Kenapa semangat hidupnya hilang? Nah, orang-orang dulu mungkin menganggapnya ini rohnya ini sudah dihaturkan. Ada yang menganggap dihaturkan di Pura Dalam, sehingga tubuh ini kehilangan spiritnya. Atau mungkin mengalami sesuatu sehingga pernah kecelakaan atau pernah gimana gitu. Kemudian bingung jalan pulang. Harus nebusin di perempatan gitu. Jadi kalau dicurigai dia disekap, disandra oleh orang yang ingin berbuat buruk. Tapi kalau misalnya rohnya memang pergi entah kemana, tidak jelas tuh. Karena jauh itu artinya kita tidak bisa melihat lagi. Seperti kalau kita mau melihat walaupun ada cahaya Pak Putu, tapi ulap. Nah, ulap itu artinya sengenah gitu.
Nah, untuk memanggil orang yang tidak kelihatan atau roh yang tidak kelihatan sangat jauh, diulapin. Nah itu ngulapin namanya. Nah, ngulapin, kemudian nebusin kayak seperti itu. Berarti sebenarnya nebusin dan ngulapin itu sama atau beda atau mirip? Pak Dokter? Beda ininya, tapi tujuan sama-sama. Sama-sama memanggil. Sama-sama manggil. Ya, satu memanggil roh yang tidak disandra, tidak perlu uang tebusan gitu. Tidak perlu upacara nebusin. Nggak perlu Nah, nebusin. kalau ini dia tidak kelihatan karena ada yang menyembunyikan. Gitu. Ada makhluk-makhluk astral yang menyembunyikan. Tapi begitu tidak minta menurut- tebusan. yang ini minta tebusan, tidak minta tebusan, tapi menurut Ya, orang pintar, Oke. ini kalau sudah disekap tidak akan mudah untuk ditarik kembali, sehingga harus nebusin. Gitu. Ya. Nah, Mungkin maksud Pak Putu adalah ketika bicara tentang ngulapin nih kan. Ya, Ngulapin itu perlu ditebus juga gitu Ya. mungkin maksudnya. itu maksudnya Jadi, Pak Dokter. Mungkin yang dimaksud dengan ngulapin itu membangkitkan energi lebih positif lagi. Biasanya nikah dilakukan waktu ketika seseorang itu setelah mengalami satu kecelakaan tertentu. Ya. Kan melakukan proses ngulapin ataupun ketika baru sembuh dari satu penyakit gitu. Pulang dari rumah sakit Pulang misalnya, dari rumah sakit. nebusin tapi ngulapin. Ngulapin. Gitu. Tapi ada yang dua-duanya, sorry. Ya, ya, ya. Ada yang percaya bahwa setelah sekian lama disekap di pura Ya. dalam gitu, bisa Ya. ada yang ngaturin, kemudian susah ditemukan oleh orang-orang pintar itu. Pakai upacara ngulapin, jiritan malu. Setelah datang orangnya, dia nggak bisa diminta karena ditahan. Nah, jadi ngulapin ditambah nebusin. Nah, ada yang begitu. Jadi sebenarnya personalisasi saja nih. Ya, Persis seperti dunia nyata dianggap gitu. Iya, iya, iya. Cuman yang melakukan penyanderaan itu malu alam sana. Iya, iya, iya. Ya. Nah, sering kali juga apa namanya? Kalau tiang pribadi Pak tuh Ya, gitu. Tiang kebetulan juga sangat-sangat dapat sesuatu dari rumah semesta gitu. Ya. Jadi ketika tiang punya klien ring mind dev terkait dengan hal itu, Ya. case tiang rubah sedikit pemaknaan Pak Dokter seperti yang kita sering bahas bahwa nebusin bagi tiang di mind dev itu nebusin ke dalam artian tanipura dalam diri kan. Karena seringkali kenapa dia timbul penyakit atau apa yang terkesan bahwa itu dia tidak tahu penyebabnya apa. Nah itu secara medis sebutnya psikosomatik, di mana kaitan dengan psikis berpengaruh terhadap somatiknya atau tubuhnya. Nah sehingga secara medis memang tidak ada nih Kak. Ya. Ketika dicek tak jantungnya aman, paru-parunya aman, semua aman, tapi dia merasa tubuhnya itu mengalami satu penyakit gangguan tertentu. Nah ini kan nebusinnya ke dalam diri kan, melalui napi edukasi, melalui ya pemahaman kita bahwa data itu ada sekian persen dominannya ada di bawah sadar. Kita reframing data-data itu, kita perbaiki data-data itu. Nah seperti ini ke, tetapi tidak bisa kita pungkiri juga. Di atas benar atau tidak benar itu ada asas manfaat kan Iya, itu semasa nikah bermanfaat Ya. artinya ada perbedaan setelah yang nebusin kan cek segar ya kan ya berhasil ya nikah kan ya luo nikah kan itu bagian dari solusi semasa itu membuat dirinya lebih baik, yang tahu adalah mereka yang melakukan kan gitu. Karena Pernah semua nebusin fungsinya adalah membangun keyakinan aja. betul. Di dunia mau medis, mau non medis, semua tentang keyakinan. Gitu. Ketika dirinya merasa saya sudah sehat, sudah sembuh, aman. Gitu. Nah itu dia. Pokoknya prinsip di Bali itu ruwa bin edah. Ya. Skalanya beresin, ini skalanya beresin. Ya, ya. Ke bawahnya beresin, ke luhur beresin. Ya. Semua tentang dualitas itu gitu. Nebusin keluar, di perempatan, di perdalam, di pura-pura luar. Ya. Nebusin ke dalam juga ada. Ya. Ke perempatan di dalam diri, yang disebut sebagai kebingungan tadi. Ya, ya, ya. Gitu. Ya betul nikah. Jadi bisa kita simpulkan terkait dengan nikah kan membentuk satu keyakinan baru. Kan? Ya. Tetapi kan tidak semudah itu Pak Dokter Pak Putu. Satu keyakinan nikah mungkin secara sadar kan, bisa meyakini situasi nikah, tapi reaksi kita belum tentu sama kan. Contohnya simpel. Yang kait-kaitkan sedikit tentang bagaimana satu keyakinan terhadap situasi tertentu atau barang tertentu. Dia punya klien nikah tinggi besar kan. Ya takutnya sama kupu-kupu padahal secara sadar dia pun menyatakan ini Pak saya ular ya saya pegang kok gitu. Kupu-kupu. Tapi kok kupu-kupu saya takut gitu.
Biasanya itu kaitannya dengan karena pernah trauma dengan kupu-kupu malam. Dan pada saat kebetulan kupu-kupunya siang, jadi kupu-kupu siang nih. Gitu. Nah, balik lagi terkait dengan tadi, jadi untuk dia pun sendiri sadar waktu, apalagi orang lain yang bilang, masa kamu kupu-kupu kan nyah gitu. Nah, tetapi ketika di ranah keyakinan tentang rasa takut itu, dan ngidam loh, dipaksakan, nggak bisa kita memaksakan sesuatu ketika orang itu takut, ya namanya takut itu nggak bisa dipaksa berani kan gitu. Nah, dasarnya adalah data tadi. Nah, salah satu yang bisa merubah data adalah ritual tertentu atau aktivitas tertentu. Salah satunya adalah nebusin dan ngulapin tadi kan. Pak tuh punya pengalaman nih, dari tadi kayak pingin cerita tentang nebusin nih. Iya. Gimana tuh. Biasanya Pak tuh bisa melihat sisi yang berbeda nih, kenapa itu bisa terjadi ataupun Aku tuh gitu pernah biasa. nebusin, tapi waktu ditipu miliaran pas nebusin. Ya. Gimana, Ya Pak tuh? sebagai seorang usade atau apa namanya, ya nak baling orang Balian gitu kan, tapi modern ini. Oh, ya. Tan ngan Pejati nih. Terus terang saya melihat budaya Bali itu unik, Pak Surya, Pak Iya, Dokter. Dan sangat menarik. Jadinya saya merasa beruntung sekali ada di Bali. Jadinya budaya Bali itu melihat sesuatu itu sangat holistik. Betul. Jadinya sudutnya banyak Beragam. sekali, beragam sehingga holistik. Jadinya seperti Pak Surya ngomong nebusin tadi, sebenarnya itu kan untuk menyelesaikan problem kehidupan. Ya kan, ada orang sakit nggak sembuh, ada begini harus nebusin. Tapi saya akan buat gambaran besarnya dulu. Gambaran besarnya gini. Problem itu bisa diselesaikan secara fisik, mental, spiritual. Nah, untuk menyelesaikan problem-problem masalah di fisik, itu biasanya kalau orang sakit datang, itu pasti insing banget boreh, kalau tidak dikasih boreh, minyak, lolo. Kalau secara pikiran, itu salah satunya penyelesaiannya dengan nebusin. Kalau bukan ngulapin, melukat, mebayu, dan seterusnya. Nah, salah satunya itu nebusin tadi. Jadinya ini solusi luar biasa bagi kita untuk memperbaiki pikiran. Terus yang ketiga, spiritualnya tadi, yaitu ngidepang aksara atau bermeditasi atau memasukkan aksara Tuhan ke dalam tubuh. Jadinya sebenarnya solusi kita di Bali, budaya adat dan agama kita itu main body and soul. Tapi sekarang bagaimana membangun pemaknaan itu di masyarakat. Jadinya bukan nebusin, bikin Banten terus kita hanya sebagai pelaku pasif. Misalnya kita yang sakit sebagai pelaku pasif, nggak ngerti apa makna nebusin. Nah, yang penting ritualnya jalan bawa peragat gitu. Beli Banten terus minta mangku datang, tapi kita maknanya nggak dapat. Padahal itu penyelesaian pikiran. Dan karena ini problem di pikiran tadi, kalau nebusin, ngulapin, melukat, mebayu dan seterusnya nih kan, berarti ada yang bersifat upacara, nebusin itu. Ada yang bersifat memperbaiki ke dalam. Nebusin itu berarti energi kita kosong, Pak Surya. Energi di dalam diri itu kita kosong. Apa yang harus dilakukan itu? Nah, dilakukan itu ya mulai kita istilahnya kalau di luar upacaranya paham nebusin. Setelah kita selesai, kalau orang nebusin itu seperti mengingatkan kamu lo kosong gitu. Makanya ditebus. Tapi itu ritual, itu upacara. Baru awal. Start. Istilahnya kalau kita lari itu dar, itu baru dimulai. Nah, sekarang untuk kita menjadi sembuh, sehat dan sejahtera atau problemnya teratasi, sadarlah bahwa kamu itu kosong di dalam. Untuk pengingat sebenarnya, makanya ada yang nebusin bisa sembuh, membaik, ada yang tidak gitu. Karena orang yang nebusin itu
bermakna nggak masuk ke dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya dengan berbagai cara. Entah dengan baca buku, entah melakukan kegiatan yang positif, entah setelah itu dia paham ternyata dirinya kosong sehingga melakukan hal yang lebih baik, kurang melakukan kehidupan yang bermakna seperti itu. Jadinya kita sebagai orang Bali harus belajar mengajar ke anak-anak muda bahwa perspektif itu diperluas, penyembuhan fisik, mental, spiritual gitu, atau pikiran. Nah, seperti Pak Surya ini kan kalau secara modern dilihat sebagai hipnoterapis atau menterapi melewat pikiran. Kalau orang zaman dulu ya tidak ada istilah hipnoterapis. Mereka istilahnya ya bahasanya nebusin, ngulapin, tapi di situ harusnya ada tutur-tutur yang memperbaiki pikirannya. Nah kan secara modern sudah ada di Pak Surya ini kan sering menterapi orang. Ya tapi caranya nebusin orang modern kan seperti Pak Surya ini kan begitu. Buat terapi, buat pelatihan dan sebagainya. Tapi sekarang bagaimana nebusin itu bermakna dan bisa tanda kutip bisa dilakukan setelah upacaranya di rumah dan memperbaiki diri, itu tugas kita bersama. Jangan sebatas di upacaranya Pak Dokter. Harus tahu taktua dan susilanya. Itu mungkin Pak Surya sebagai pelengkap dari Pak Dokternya. Karena memang gini Surya, karena kembali bicara tentang mind, body and soul, tubuh, pikiran dan jiwa, ada tubuh yang dipasung akan menderita. Tubuh yang terpenjara atau tersandra oleh sakit, kan ada orang tersandra oleh kelumpuhan, tersandra oleh rematik, tidak bisa kemana-mana, kan menderita pikirannya. Ada juga orang yang tersandra pikirannya oleh banyak hal, tapi nggak diurus. Misalnya apa? Tersandra oleh trauma, tersandra oleh kecemasan, tersandra oleh dendam, kemarahan, tersandra oleh rasa putus asa dan seterusnya. Ini yang tidak ditebusin. Yang ditebusin hanya yang jiwanya tersandra, dianggap rohnya tersandra, di pempatan, di dalam tebusin. Sementara ini yang belum. Padahal tiga-tiganya itu kan harus beres. Nah seperti tadi, yang ruh misalnya, oke lah, serahkan kepada orang yang mampu, orang pintar yang mampu lah. Kemudian yang bagaimana melepaskan ketersandraan pikiran dari kecemasan, trauma dan sebagainya, Mindep punya. Karena Mindep itu kan mengembangkan, develop the mind, yang tadinya terkungkung develop, yang tubuhnya tidak bisa kemana-mana oleh karena rematik, kayak saya pegal gini ya sudah PR 39. melepaskan apa namanya itu ketersandraan oleh gerakan main sakit, berarti tersandra oleh pegal gitu. Berarti katanya Pak Dokter, masalah fisik problemnya datang ke Farah. Masalah pikiran, nebusinnya datang ke Mindep, ke Pak Surya. Kalau urusan meditasi dan spiritual, nih rumah semesta. Main body and soul ada. Jadinya body, mind, soul. Mantap ini. Ada upacaranya yang serahin ke Belincana Mangkura kan. Tapi Pak Dokter tadi kan Pak Dokter pakai minyak PR79, bukan nebusin itu, ngebusin. Banyak anget, banyak kebus. Terpenjara oleh dingin, Pak. Terpenjara dingin kaku dia. Digosok-gosok minyak. Gosok dengan hangat. Ngebusin. Itu termasuk napi nih ke balur, napi lolor, napi kan tadi napi ya. Minyak atau lengis. Bore. Nah, ini kan termasuk napi, minyak napi lengis minyak. Jadinya ngebusin, ngangetin. Sing nebusin. Kalau bore? Apa namanya? Ya sama. Dia bisa mendinginkan sama ngebusin. Dua. Ternyata penyembuhannya sama Pak Dok. Tiang harus pakai sentuhan. Betul. Penyembuhannya. Jadinya kalau sebenarnya nebusin dengan pikiran, sentuh pikirannya, perasaannya. Dengan ruh, sentuh dengan jiwanya. Sentuhan. Sebenarnya mind, body, and soul itu tak terpisah. Kadang-kadang kita problem fisik bisa disembuhkan dengan pikiran. Atau kita sakit nih, sakitnya fisik, terus sakit kepala terus. Kadang-kadang nebusin bisa selesai dengan memperbaiki pikirannya, gitu. Ada juga penyakit pikiran bisa diselesaikan dengan fisik. Misalnya dia stres terus. Bagaimana caranya? Setelah digosokin minyak atau dia bergerak, berolahraga, ternyata pikiran kakunya sembuh. Jadinya terkait sekali. Atau malah ke jiwanya tadi. Jadinya
jadinya tidak bisa kita selesaikan secara satu-satu. Setelah nebusin, ya harus ada yang lain juga dilakukan secara fisik, apa yang harus dilakukan gitu. Bahkan begini Pak Pak Dokter, menurut Tiang sih, ya ketika kita bicara pikiran dan tubuh itu kan terkoneksi, apalagi jiwa nih kan, pasti nih kan. Nah, ketika ada pilihan mana ketika kita bicara pikiran itu termasuk perasaan, betul, dan tubuh, mana lebih gampang kita rubah? Apakah gerakan tubuh atau perasaan? Jelas lebih mudah adalah tubuh kan gitu. Fisik. Ya. Dan ini hebatnya adalah bagaimana ketika tubuh bergerak berbeda, perasaan juga akan bergerak berbeda. Yang banyak orang tidak paham adalah ketika dia ingin merubah perasaan, tubuh dia tidak dirubah. Betul. Diam aja, nggak bisa. Contoh nyata. Ketika kita senyum begini, disuruh kita mikirkan hal negatif atau sedih, nggak bisa. Gitu. Gitu. Sehingga apa? Seringkali orang lupa tentang bagaimana menggerakkan tubuh. Gitu. Entah membalurnya, entah apa, segala macam. Nah, pikiran akan ngikuti juga gitu. Juga sebaliknya. Contoh, ketika pikiran, kenapa bisa dikaitkan pikiran dan tubuh? Contoh, ketika kita banyak berpikir atau otak bekerja atau berpikir deh, yang sakit bagian mana? Sudah pasti kepala. Nah, mungkin kaki kita sakit gitu. Bagaimana ketika kita berpikir keras, itu tentu saja yang sakit bagian atas, Pak Utuh. Kepala. Nah, mungkin kaki, tangan, dan segalanya. Nah, begitu mulai pikiran atau masalah itu menjadi beban, yang sakit adalah bagian leher, bahu. Makanya beban dipikul di bahu kan. Otomatis bagian bahu pasti kaku, bagian leher pasti kaku kan. Nah, ajaibnya ketika kita mampu membuka belenggu di pikiran, ini hilang kan. Banyak sekali yang terjadi seperti nikah kan. Jadi antara pikiran, tubuh, jiwa itu terkoneksi. Nah, sekarang kita mau mulai dari mana? Bebas nih kan. Iya. Mau dari tubuh, makanya, mau dari jiwa, mau dari pikiran, nah nikah lah. Makanya kadang orang Pak Surya, orang sakit bisa pertama kali datang ke tempatnya Pak Surya untuk menterapi diri. Pikiran ya. Atau ada yang datang ke Tiang, mereka butuh obat fisik. Ada sing loloh nih gaya nang, winten lengis, winten boreh, pang segeran dek Tiang sakit puruh sirah, sakit kepala saya gitu. Atau malah Pak Dokter datang ke Pak Dokter, ajarin dong saya biar tenang pikiran, meditasi lah atau apa gitu loh, mendengarkan tutur jiwa dari Pak Dokter. Jadinya pilihan itu bebas. Makanya tadi nebusin itu juga salah satu pilihan. Tapi jangan berhenti di situ, itu maksud saya. Terus kedua, pahami maknanya kenapa nebusin gitu. Kalau dulu masyarakat dulu itu kasar, mungkin gini ya, kenapa orang dulu Pak Dokter bahasanya simbol semua. Itu dia. Bahasanya simbol. Kecerdasan orang dulu itu lebih, dalam tanda kutip, lebih remah. Tidak banyak berpikir. Mereka fisik, jadinya mereka orang dulu kuat, tapi kalau disuruh berpikir keras enggak. Jadinya bahasa simbol yang paling bagus. Oh, tebusin gitu. Lebih mudah dipahami, lebih puha. Oh, melukat gitu. Oh, mebayuh malu gitu. Itu dulu. Kalau sekarang, karena masyarakat adalah modern, adalah masyarakat pemikir, makna nebusin itu harus ngerti dulu anak-anak kita. Napi nebusin nih ke apa tujuan saya? Orang saya sakit fisik kok nebusin tuh nen ke perut dalam gitu misalnya. Sing nyambung. Ini yang harus dikasih pemahaman. Kita balik lagi karena sekarang masyarakat berpikir harus ketemu maknanya. Anak-anak kita mengerti maknanya. Oh, begitu maksudnya. Mau mereka melakukan dengan tulus hati gitu loh. Sing paksa kan orang tuanya dipaksa tanpa ada makna dan tanpa ada support pemahaman. Itu tidak akan menyelesaikan apapun. Pangsing ngutang pis ngawagin, nebusin, melukat banyak hal kentan. Bahkan setelah sudah selesai acara ditanya, tadi ngapain ya? Bragat maksudnya. Itu maksudnya. Namanya saja enggak tahu. Tiba-tiba kan kemarin kita ngobrol di pantai itu. Dengan Dokter Adi. Dokter Adi, teman dokter bedah. Dia cerita waktu kecil itu agak apa namanya itu. Waktu kecil tuh dikatakan nakal sama ibunya, enggak pernah diam di rumah gitu.
Akhirnya solusi orang tuanya karena nggak tahu apa yang bisa dikerjakan. Solusi orang tuanya Pak mau bayuh. Ayo. Bayuh atonan. Nggak tahu gimana ceritanya. Yang ngerti. Pekerangin ya. Pak seringin kan sering-sering mau aja. bayuh. Mau bayuh. Berubah dia sekarang. Berubah ya. Sekarang mulai jadi orang spiritual. Aneh. Ya mungkin orang tuanya punya keyakinan. Betul. Kadang-kadang ya tidak dipahamin pun bisa berubah Pak Dokter. Tapi kalau paham, tingkat kesembuhannya pasti jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih cepat ya. Lebih cepat. Karena dia lebih seperti obat. Disiplinnya lebih tinggi. Ada yang kalau dibilang lucu ya lucu. Saya pernah tanya nih teman yang saya tahu dulu itu dia sangat-sangat ya nakal lah pada masanya kan gitu. Anak-anak muda, anak-anak kecil ya zaman itu SMP kelas 3 lah, nakal. Nah, begitu ketemu sekarang itu ada perubahan di sana. Ada perubahan. Jauh lebih baik lah, dia fokus pada masa depan segala macam, bagus. Nah, saya tanya kenapa? Karena diajak itu nebusin, diajak melukat, diajak bayu ini gitu. Nah, saya tanya ada nggak efeknya? Dia bilang, mohon maaf nih, ini kan pernyataan dari sebagian orang atau salah satu orang yang menjalani. Dia pribadi tidak merasakan efeknya. Tetapi apa efek lainnya yang dia dapat? Tapi dia melihat orang tuanya itu mulai ada rasa sedih. Kok kene sandi orang tua pedalam atau dia akan mulai kasihan, empati melihat orang tuanya sudah melakukan banyak hal hanya demi dia lebih baik gitu. Akhirnya justru efek domino dari apa yang dilakukan membuat dia mulai merubah mindset. Aduh, kayaknya saya harus berubah deh gitu. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang sia-sia terkait dengan apa yang sudah leluhur kita sudah sediakan, tinggal dijalani. Tapi jangan lupa juga memaknai nih Pak Putu tadi sampaikan kan kita pada tapi pada Prikona itu apa namanya? Sabda pramana, agama pramana, kemudian anumana pramana dan pratyaksa gitu. Artinya menganalisa biar paham, lakukan dengan penuh keyakinan gitu. Terus apa kata orang tua, orang kata guru suci atau gimana, lakukan. Itu yang membuat intinya kembali kepada keyakinan. Kalau rasanya agak ragu, apa sih ini masa mulai gitu? Nah, yang gitu-gitu itu yang perlu ditambahin dengan pemahaman tadi. Biar diperkuat deh. Kalau masyarakat dulu itu mereka lebih ke bakti. Kalau yang dulu bakti jadinya kalau disuruh begini mereka dengan sepenuh jiwa melakukan. Seperti membayuh malu atau nebusin, meseken-seken mereka. Trust di situ. Trustnya di situ pasti dapat sesuatu. Seperti Pak Surya tadi, sesuatu yang tanpa sengaja itu efek domino tadi aja bisa terjadi. Kita nggak tahu, akhirnya kita nggak tahu siklus alam seperti apa, segera jadinya dia gitu. Tapi ketika kita bisa memaknai atau melakukan dengan nilai-nilai bakti, kalau kita nak rago blog senawang apa gitu, tapi meseken-sekennya gitu, itu artinya bakti. Berarti kita membodohkan diri, tapi meseken kok membayuh jani atau nebusin jani ring pulau daram gitu misalnya, dia melakukan menuju pak sekerja setidaknya efek itu pasti terjadi. Tapi kalau sekarang anak-anak muda lebih cenderung pemaknaan menurut dia. Oh berarti gini solusi Pak Putu, menurut yang sadar. Kalau ada sedikit percikan keraguan, segera cari maknanya. Betul. Kalau sudah yakin sama sekali tidak usah dah. Dari kadang-kadang setelah kita tahu malah bingung. Tapi zaman sekarang Pak Dokter anak-anak muda banyak keraguan. Tapi kalau dia ngomong ya bapak, orang tua, peka dia, saya mikir sekenang nih, gitu. Yang subuh melukat sekenang, tegang bayu, beberes sunyung. Saya perlu mikir tegang bayu itu kan bakti sekenang gitu. Dan saya lihat dari sudut yang sedikit berbeda Pak Dokter, di mana tadi kan ada bahwa ketika itu dilakukan ada efek domino. Betul. Sepemahaman saya gitu, masalah kalau di tempat yang rata-rata itu di atas 50% adalah komunikasi sudah. Komunikasi, betul. Miskomunikasi, kemudian dia berkomunikasi dengan dirinya, semua terkait bagaimana cara dia berkomunikasi
entah ke dalam diri atau keluar diri. Sehingga apa? Kalau kita lihat dari efek domino tadi, si Rauning gitu. Ketika dalam melakukan proses itu, entah misalnya melukat kan enggak mungkin di sebelah rumahnya atau bisa saja di tempat yang agak jauh sedikit. Dalam perjalanan nih kan ada waktu untuk berdiskusi, nah ada apa sebetulnya. Terkadang kita kan tidak punya waktu untuk kita deep talk lah, berbicara secara lebih dalam. Sebetulnya ada masalah apa-apa, nak engken gitu. Ada apa sih sebetulnya? Ada masalah nggak di pekerjaan atau di sekolah? Nah, siapa tahu dalam perjalanan itu, justru itu yang membongkar. Oh ternyata ada permasalahan yang selama ini ditahan, tidak tersampaikan. Karena banyak juga orang juga punya pemikiran gini, ini yang sering membuat akar masalah ya adalah seharusnya dia akan ngerti. Nah, itu dia. Nggak bisa begitu, Surya. Dan banyak kalau kita diem berharap orang paham itu nggak bisa. Makanya nggak bisa. Makanya itu kan tadi komunikasi terjadi antar pasangan, orang tua dan anak. Bener sih omongannya Pak Surya. Kadang-kadang upacara Bali membuka benang-benang komunikasi dengan cara nebusin, baru ngejang. Akhirnya terbukalah komunikasi yang dulu berpikir, nah harusnya ya mau ngerti, sing perlu orang Ben itu salah sudah, harus dikomunikasikan. Bahkan hal yang paling sederhana ketika nebusin atau ngulapin pasti nanya, nah engken ya. Nah, tapi ada bahaya. Setiap obat selalu ada efek samping dan kontraindikasi. Nah, bicara tentang nebusin tadi kan kita lihat sisi positifnya bagus. Negatifnya pasti ada. Apa itu? Ketika ada berita begini, Niki harus tebusin Niki. Nah, si A ngaturin atmannya. Nah, inilah ini yang sering berbahaya. Ini si A yang ngaturin atmannya. Mulai ada kambing hitam di sana. Malah yang tadinya harusnya clear, ya datang lagi kecurigaan yang lain, kecemasan yang lain. Ini clear. Clearnya apa? Oh ternyata pantasan saya nggak sembuh-sembuh, ternyata saya ditebusin. Nah itu perlu ngulapin itu supaya lebih melukat. Oh melukat. Ngulapin malu, melukat, mebayu, lengkap. Dan terakhir gitu karena terlalu banyak gitu. Aduh daripada terus melukat, mebayu. Gitu. Ada segar kan bener. Mungkin ini ya, ini yang agak sering terjadi kontroversi di media massa itu. Mungkin karena itu. Beberapa orang itu sebenarnya tidak permasalahkan apapun teknik orang menyembuhkan. Betul. Asal tidak disertai dengan mengatakan si A, si B, si C nyakitin. Karena ternyata efeknya itu tadi, memunculkan kecemasan baru, kecurigaan lain, kemarahan yang tambah baru, yang tadinya nggak marah sama si A, jadi oh ini gitu. Apalagi itu kan nggak bisa dibuktikan. Kalau berarti, itu dibawa ke ranah hukum, wah luar biasa. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Jadi mungkin hal-hal seperti itu kembali kepada apa? Hayu kita warahakeun. Jangan disampaikan hal-hal yang sifatnya ini. Karena beberapa orang-orang wikan dulu sudah, orang-orang bijaksana dulu, walaupun dia tahu si A yang menyebabkan ini, si B menyebabkan dia tahan untuk dirinya sendiri gitu. Sehingga orang itu sembuh aja gitu, tanpa menyimpan masalah baru gitu. Karena nebusin itu seperti bayar ke pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah mestinya. Kalau ada masalah baru berarti rugi nebusin. Berarti indikatornya sana. Ketika sudah melakukan proses itu, ada masalah baru nggak ditimbulkan? Misal masalah itu adalah mulai ada kecurigaan baru, berarti salah nih. Gitu. Ketika tidak ada masalah baru, minimal itu dulu, apalagi tersembuhkan, cocok. Kan gitu ya, Dan jangan sampai membebani ekonomi. Ben biaya nebusin tergantung soalnya di tempatnya, di mana dia misalnya kan tanya orang pintar pertama, proses nebusin itu kan berawal dari bertanya dalam tanda kutip orang pintar kan. Nah itu kalau berbiaya besar perlu dipertanyakan. Ini nebusin, namunnya harus kudu bantana gitu, sekian juta gitu. Kan buat masalah baru juga. Sekarang karena banyak juga ada fenomena jadi wisata spiritual lah di Bali kan sekarang. Seperti fenomena melukat dan sebagainya. Kalau Anda itu sebagai wisata untuk bersenang-senang lah, minimum mendapatkan pikiran lebih jernih, kalau uang bukan menjadi masalah, it's fine gitu loh. Tapi ketika Anda punya masalah dan juga masalah keuangan, harus berpikir ulang. Jangan sampai membuat masalah baru gitu loh. Karena
ada dua solusi, nebusin, melukat, mebayuh, apalagi itu keluar dan ke dalam. Nebusin pun sebenarnya bisa dilakukan ke dalam, betul. tanpa upacaranya di dalam diri kan begitu. Jadinya itu yang perlu kita. Tapi kalau bisa keduanya, tapi kan seimbang dengan sesuai dengan kemampuan kita. Karena istilahnya kita juga harus berani mengeluarkan uang. Istilahnya meseken-seken nih gitu loh, berani mesuang pipis, tapi sesuai juga kemampuan, tidak sampai ngutang dan sehingga karena kita merasa membayar, kan berarti sekenan nih, seken minimum membayar itu ada beberapa jenis, boleh berupa uang, berupa waktu. Nah, gaya pedidi Banten kan hukum pertukaran lah. Ya, hukum pertukaran kita berani, tapi jangan melebihi kemampuan sampai membuat masalah baru sehingga penyakit pikiran baru, anxiety muncul lagi kan. Makanya semua itu bermuara kepada pejati. Arti pejati itu kan kesungguhan. Meseken-seken ya, bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saya ini. Kalau sudah sungguh-sungguh ya jangan ragu lagi kan gitu. Ya, karena terkadang pikiran manusia itu unik enggak Pak tuh. Ya, terkadang misal begini. Diberi solusi yang gampang nih. Otak nih kan menganggap kayak enggak bagus nih. Terlalu mudah. Bas gampang gitu. Enten. Dikasih solusi terlalu berat, berat saja nih. Udah banyak nih gitu. Enggak usah lah gitu. Nah, bagaimana seorang penyembuh siapapun itu, ya Pak Putu, Tiang, Pak Dokter, mencari takaran yang pas nih lah, dosis yang pas itu, karena terkadang juga ringan itu, apalagi kita bicara, apalagi Pak Dokter yang obatnya dengan tutur gitu, bahasa jiwa kan gitu. Nah, ketika itu terlalu mudah didapatkan juga, diajak berdebat, diajak berdebat gitu. Ya, artinya napi kan mungkin faktor yang tutur, keyakinan, itu kalau bisa disebut dengan faktor non teknis, mungkin non teknis. Faktor teknisnya tadi ne patut ne olahraga. Ne patut ne melakukan kegiatan yang apapun masalahnya, solusinya sampaikan di sana kan seperti ini kan. Menutup Pak Tuh, silakan Pak Tuh. Tapi kira-kira jadinya berbagai permasalahan hidup selalu bisa diselesaikan dengan cara beragam. Dan sebenarnya adat dan budaya Bali sudah memberikan solusi. Pilihannya banyak sekali, tapi kita tidak boleh terjebak di dalamnya, hanya berfokus kepada satu hal. Tetap kita hidup itu holistik dengan berbagai problematikanya. Jadinya karena faktor fisik, pikiran, sama jiwa itu. Jadinya kalau kita belum percaya dengan ritual-ritual Bali, jangan dulu antipati. Cari dulu pandangan-pandangan baru, pemikiran apa sih makna yang ada di baliknya gitu. Saya dulu mungkin sangat antipati dengan teori-teori nebusin, melukat apa tuh nyemak gaising. Karena saya anak muda lah dulu waktu kuliah apa tuh jembak gaya gitu sing ngasilin apa gelem mesin gitu loh. Tapi setelah bertumbuh dewasa mulai menemukan pemahaman baru nih ke Pak Dokter. Tapi saya berharap anak-anak muda sekarang jangan sampai terlambat seperti Tiang tahu bahwa budaya dan agama Bali itu sebenarnya sangat gitu. Adaptif dan bisa dijalankan. Jadinya yang dibutuhkan orang-orang skeptis seperti Tiang dulu itu pemaknaan. Jadinya kita sudah diberikan banyak sekali ritual seperti acara nebusin gitu. Kita sebenarnya nebusin itu dari proses awal nih kita harus melakukan itu dengan baik. Kita berani membayar waktu, membayar uang, sampai ritualnya kita jalankan, menemukan maknanya. Secara gambaran besar, kita sebenarnya sudah sembuh secara otomatis ketika mampu melakukan proses nebus ini ya kan? Bu, ngai Banten, Bu, bisa ngeluarin uang, bisa. Akhirnya saya sembuh. Jadinya temukan makna-makna itu, jangan menjudgment gitu loh. Tapi ada orang yang di sisi lain, Pak Surya. Fanatik berlebihan. Nike juga salah.
Istilahnya hidup itu ada orang yang ekstrem kiri, Iya. ada yang ekstrem kanan. Ekstrem kiri itu jek sekan sing percaya jek mau bukunya gitu. Tapi ada yang ekstrem kanan sangat fanatik. Jek terus ngulapin, terus apa jek selesai ngebusin, apa masalah hidup ngulapin gitu. Ini juga perlu digeser sedikit Ke tengah-tengah. Nyinawang hanya paracetamol nyen demam turun gitu. Iya. Solusinya sederhana ternyata. Hanya minum obat paracetamol penurun demam jadi harus nembusin. Kan sudah salah nih kok. Inilah maksud saya, ekstrem kanan, ekstrem kiri kita sama-sama orang Bali kembali ke jalan tengah. Ya, menggabungkan rasa dan rasio. Ya. Dan sebenarnya itu yang kita lakukan selama ini, ring the mitos, gitu Pak Surya. Itu mungkin sebagai penutup dari tiang. Jadinya selalu temukan jalan tengah sehingga kita selalu berpikir dan berlogika dan menggunakan rasa dan hati nih. Semua nih Ya. Wah, luar biasa nih mantap nih jangan lupa VR79-nya nih nanti banyak ngebusin. Manggen promosi. Selain nebusin, Pangida masih ngebusin. VR79 itu orang berpikir Valentino Rossi. Gitu. Kan ini enggak sebenarnya Faras 79. Oh gitu. Gitu. Buat Faras tujuannya pang seger. Supaya waras. Pang waras. Oke. Sukses Pak tuh Riki, Pak Dokter. Sukses Rahayu Sarasami sehat selalu. Sampai jumpa tetap di The Mitos Gen. Sukses.